Namun sayangnya, Pak RT lah yang menjadi korban salah sasaran. Begitulah ceritanya, Bapak, Ibu. Setelah polisi selesai berbicara, Bang Topan, mereka pun memutuskan untuk segera menindaklanjuti kasus kematian misterius Pak Jalil. Geng 4G, Dot, Kona, Robi, dan Peot juga merasa ada yang janggal. Mereka sepakat untuk membantu mempercepat proses hukum agar pelaku segera diadili. Malam harinya, suasana di sekitar kontrakan tempat Pak Jalil dulu tinggal menjadi mencekam. Arwah Pak Jalil mulai menampakkan diri, menghantui dan meneror dua orang yang dahulu pernah memberinya makanan. Gangguan gaib itu membuat mereka diliputi rasa bersalah dan ketakutan. Keesokan harinya, Pak Rungkad, sahabat lama Pak Jalil, mendapatkan mimpi aneh. Dalam mimpi itu, arwah Pak Jalil datang memohon bantuan agar keadilan atas kematiannya segera ditegakkan. Merasa terpanggil, Pak Rungkad pun menghubungi geng 4G untuk mencari tahu lebih lanjut. Geng 4G bersama Pak Rungkad memutuskan untuk ikut menyelidiki. Mereka menemukan petunjuk bahwa Pak Jalil sebenarnya adalah korban salah sasaran dari rencana pembunuhan yang telah dirancang oleh seorang istri yang hendak meracuni suami dan selingkuhannya. Makanan yang telah diberi racun itu tidak disentuh oleh target aslinya karena mereka sudah kenyang. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan berikan komentar terbaik kalian teman-teman. Tanpa mereka sadari, makanan tersebut malah disantap oleh Pak Jalil yang saat itu kebetulan berada di tempat yang sama. Arwah Pak Jalil tidak tinggal diam. Ia terus meneror orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang mengetahui kebenaran namun memilih bungkam. Teror ini menjadi tekanan batin yang membuat semua orang mulai bicara dan membuka diri. Polisi pun datang kembali ke rumah Bang Topan dan Dewi. Kali ini membawa rencana konkret untuk mempercepat proses hukum. Mereka meminta bantuan geng 4G untuk mengungkap lebih jauh tentang peristiwa tragis tersebut. Dalam pertemuan itu, polisi menjelaskan kepada Dewi, Bang Topan, Pak Rungkad, dan geng 4G bahwa penyebab kematian Pak Jalil adalah keracunan makanan. Pelaku sebenarnya adalah seorang istri yang cemburu dan ingin menghabisi suaminya serta selingkuhannya dengan racun. Namun, karena kebetulan yang tragis, makanan itu justru dimakan oleh Pak Jalil. Kini dengan bukti dan saksi yang cukup, serta bantuan dari para warga dan geng 4G, proses hukum pun berjalan lebih cepat. Arwah Pak Jalil pun akhirnya bisa tenang setelah keadilan mulai ditegakkan. Setelah pertemuan dengan polisi, suasana rumah Bang Topan terasa lebih tegang dari biasanya. Dewi terlihat gelisah, wajahnya pucat, dan matanya terus menghindari pandangan orang-orang di sekitarnya. Geng 4G mulai curiga bahwa Dewi menyimpan sesuatu. Malam harinya, Kona melihat Dewi duduk sendiri di teras rumah, menatap kosong ke langit malam. Perlahan, Kona menghampirinya. "Ada yang mau kamu ceritain?" tanya Kona dengan hati-hati. Dewi menoleh pelan. Air matanya mulai mengalir. "Aku tahu siapa yang naruh racun itu, tapi aku takut." Keesokan paginya, Dewi akhirnya mengakui semuanya di hadapan polisi dan geng 4G. Ternyata, ia mengetahui bahwa tetangganya, Bu Lilis, yang tak lain adalah istri dari pria yang berselingkuh. Bu Lilis mengira hanya suaminya dan wanita simpanannya yang akan menyantap makanan tersebut. Tapi takdir berkata lain. Pak Jalil, yang saat itu sedang singgah, malah menjadi korban. Polisi segera menahan Bu Lilis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bukti mulai menguat dari sisa makanan beracun yang masih ada, pesan singkat antara Bu Lilis dan suaminya, hingga rekaman CCTV dari toko bahan kimia tempat Bu Lilis membeli racun. Namun, kisah ini belum benar-benar selesai. Malam setelah Bu Lilis ditahan, arwah Pak Jalil kembali muncul. Kali ini bukan untuk meneror, tapi berdiri diam di depan kontrakan lamanya. Pak Rungkad melihatnya dalam mimpi sekali lagi, namun aura Pak Jalil kini berbeda, tenang, dan penuh rasa syukur. "Aku titipkan mereka, ya, sahabatku. Terima kasih," ucap arwah Pak Jalil dalam mimpi, sebelum perlahan menghilang dalam cahaya. Pagi harinya, Pak Rungkad membangunkan geng 4G. "Dia udah tenang," katanya lirih. Dan mereka pun bersumpah untuk terus membantu siapa saja yang jadi korban. Si pria baik hati yang tewas karena racun yang bukan untuknya. Beberapa minggu kemudian,
kasus kematian Pak Jalil resmi memasuki meja hijau. Sidang pertama digelar di pengadilan negeri, dihadiri oleh para saksi, termasuk Dewi, Bang Topan, dan geng 4G yang menjadi saksi kunci penyelidikan. Bu Lilis duduk sebagai terdakwa, dengan wajah tenang namun mata penuh kebencian. Ia masih bersikukuh bahwa racun itu adalah peringatan kecil untuk suaminya dan tidak pernah berniat membunuh. Hakim mengetukkan parunya. Sidang dinyatakan dibuka. Akan kita dengarkan keterangan dari para saksi. Dhot yang pertama maju. Ia menceritakan bagaimana mereka mulai mencurigai adanya kesalahan sasaran setelah arwah Pak Jalil menempatkan diri. Penonton ruang sidang mulai bergumam tak percaya. Cerita tentang arwah menjadi bagian dari kesaksian resmi, namun hakim meminta semua tetap tenang. Kemudian Dewi memberikan pengakuannya, membuat suasana ruang sidang menegang. Air matanya menetes saat mengingat Pak Jalil yang dianggap seperti orang tua sendiri. Saya takut, tapi saya tidak bisa membiarkan kebaikan Pak Jalil terbuang sia-sia, ucapnya di depan hakim. Namun tiba-tiba, saat sidang memasuki pertengahan, listrik di ruang pengadilan padam sejenak. Hanya beberapa detik, tapi cukup membuat semua orang saling menatap penuh waspada. Robi yang duduk di belakang merasa tengkuknya dingin, dan samar-samar, dia melihat sosok putih berdiri di sudut ruangan. Arwah Pak Jalil tampak memandang hakim dan terdakwa, lalu menghilang. Setelah sidang kembali berjalan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suami Bu Lilis, yang selama ini bungkam, akhirnya berdiri dan bersaksi. Ia mengakui bahwa dirinya mengetahui rencana sang istri, namun membiarkan saja karena merasa bersalah atas perselingkuhannya. Ia juga mengaku telah memakan hati sejak tahu bahwa Pak Jalil menjadi korban. Kesaksian itu menjadi kunci. Hakim menyatakan bahwa unsur pembunuhan berencana telah terpenuhi. Meski korban salah sasaran, Bu Lilis dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Namun hakim juga memerintahkan penyelidikan lanjutan terhadap sang suami sebagai pihak yang turut lalai dan menutupi niat pembunuhan. Setelah sidang, geng 4G berkumpul bersama Pak Rungkad di kontrakan lama. Pak Jalil, mereka mengadakan DOA kesel-keselan. Saat lilin dinyalakan, engin berembus sejak, dan suara engin seperti membisikkan. Terima kasih. Pihak memandang ke langit malam, lalu berkata pelan. Jalil udah tenang. Tapi mungkin, ini baru awal biak kita. Dan begitulah, geng 4G memutuskan untuk membentuk kelompok. Tak ada yang menyangka bahwa arwah lain mulai terusik, dan geng 4G akan menghadapi misteri baru, lebih gelap dan berbahaya dari sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, kasus kematian Pak Jalil resmi memasuki meja hijau. Sidang pertama digelar di pengadilan negeri, dihadiri oleh para saksi, termasuk Dewi, Bang Topan, dan geng 4G yang menjadi saksi kunci penyelidikan. Bu Lilis duduk sebagai terdakwa, dengan wajah tenang namun mata penuh kebencian. Ia masih bersikukuh bahwa racun itu adalah peringatan kecil untuk suaminya dan tidak pernah berniat membunuh. Hakim mengetukkan parunya. Sidang dinyatakan dibuka. Akan kita dengarkan keterangan dari para saksi. Dhot yang pertama maju. Ia menceritakan bagaimana mereka mulai mencurigai adanya kesalahan sasaran setelah arwah Pak Jalil menempatkan diri. Penonton ruang sidang mulai bergumam tak percaya. Cerita tentang arwah menjadi bagian dari kesaksian resmi, namun hakim meminta semua tetap tenang. Kemudian Dewi memberikan pengakuannya, membuat suasana ruang sidang menegang. Air matanya menetes saat mengingat Pak Jalil yang dianggap seperti orang tua sendiri. Saya takut, tapi saya tidak bisa membiarkan kebaikan Pak Jalil terbuang sia-sia, ucapnya di depan hakim. Namun tiba-tiba, saat sidang memasuki pertengahan, listrik di ruang pengadilan padam sejenak. Hanya beberapa detik, tapi cukup membuat semua orang saling menatap penuh waspada. Setelah sidang, geng 4G berkumpul bersama Pak Rungkad di kontrakan lama. Pak Jalil, mereka mengadakan DOA kesel-keselan. Saat lilin dinyalakan, engin berembus sejak, dan suara engin seperti membisikkan. Terima kasih. Pihak memandang ke langit malam, lalu berkata pelan. Jalil udah tenang. Tapi mungkin, ini baru awal biak kita. Dan begitulah, geng 4G memutuskan untuk membentuk kelompok, membantu korban kejahatan dan kedekatan di kampung mereka. Namun,
Tak ada yang menyangka bahwa arwah lain mulai terusik, dan geng 4G akan menghadapi misteri baru, lebih gelap dan berbahaya dari sebelumnya.